Hello, this is Septian and welcome to CinemaChot. CinemaChot itu adalah platform gue untuk ngomongin film secara raw, secara bebas, secara rambling, ranting, anything I want. Itu ada di CinemaChot tapi soal film. Disney akhirnya ngerilis sesuatu yang menurut gue better dan lebih baik dari karya-karya sebelumnya di era 2020-an ini ya. Yaitu adalah Zootopia 2. Tapi kali ini gue gak akan bahas Zootopia 2. Gue mau ngebahas soal Disney dan Pixar dan kawan-kawannya secara perusahaan. Jujur gue udah mulai kecampur-campur sama filmografinya Disney dan Pixar. Karena menurut gue mereka dua itu sama sekarang. Sama banget, kualitasnya tuh on par. Biasa aja, sama banget. Gak kayak dulu. Gue udah lama banget kecewa soal Disney. Di luar mereka itu adalah antek-antek Zionis gitu ya. Di luar itu gue tetap kecewa gitu loh. Gue mencoba objektif gitu ya. Melihat dari segi karya, dari segi art, dari segi produk gitu ya. Gue tetap kecewa karena emang semengecewakan itu. Kecewaan gue dengan Disney, Pixar, dan teman-temannya itu adalah mereka selalu gembar-gembor membuat sequel yang tidak perlu dibuat sequelnya lagi. Oke, dari segi bisnis gue paham. Lu memang harus buat cuan secepat mungkin gitu ya. Sebesar-besarnya, seefektif mungkin. Jadi mereka membuat sequel. Karena membuat sequel, asetnya udah ada, tinggal di-recreate. Storytellernya mereka tinggal recreate lagi, tinggal expand the story. I know it's not easy, tapi originalitasnya mana? Sequel terus gitu ya. Mereka bisa buat sequel itu beruntun guys. Gue ingetin ya, habis bikin Moana 2, ada Zootopia 2 kan. Terus nanti tahun depan ada coming soon Toy Story berikutnya. Belum lagi masih ada live action Moana yang menurut gue itu ngapain dibuat. Moana 1 itu 2012, Moana 2 itu belum lama. Tahu-tahu udah live action Moana asli gitu ya, yang diperanin orang asli, ya kan? Filmnya tuh belum tua-tua banget, tapi udah dibikin live action tuh ngapain? Ngapain selain buat duit guys. Gue paham mereka itu butuh revenue yang predictable gitu ya secara company. Jadi mereka itu butuh penghasilan yang pasti. Karena mereka sudah melewati fase pandemi 2020 itu menurut gue mereka kepukul banget. Disney itu sangat kepukul pada saat pandemi. Mereka punya keputusan-keputusan buruk pada saat pandemi yang itu ngebuat company-nya tuh seperti sekarang ini gitu ya. Di dunia yang banyak ketidakpastian ini, company sebesar Disney sudah pasti butuh revenue yang pasti, yang predictable. Kita ini, yang bodoh-bodoh ini, itu tuh suka banget sama hal-hal yang familiar gitu loh. Contoh, franchise mereka tuh udah familiar banget, udah top of mind banget. Toy Story, Cars, dan lain-lain. Kalian say it man. Produk Pixar pasti kalian udah hafal banget. Hafal mati. Dan itu yang mereka genjot gitu loh. Familiarity creates money guys. Alhasilnya karena genjot-genjot sequel terus apa? Disney itu jadi mengorbankan originalitas. Sekarang mereka itu seakan-akan gitu ya, bukan yang enggak, tapi seakan-akan mereka itu kurang menghargai original film. Coba kalian ingat-ingat selain sequel-sequel yang gue sebutin tadi, ada nggak kalian balik ke bioskop untuk nonton film originalnya Disney, Pixar atau yang lain? Ingat kan? Ya paling apa sih? Elemental juga udah lama kan. Itu juga salah satu original film yang balik ke bioskop untuk pertama kali setelah pandemi saat itu. Gue nggak tahu itu kalian nonton di bioskop apa nunggu di streaming. Karena mereka udah nge-shape konsumen mereka tuh udah nggak ke bioskop saat itu. Terus original film terakhir Elio. Kalian nonton gak Elio? Kalian ikut gak Elio? Karena gue nonton Elio tuh dikit banget penontonnya. Nah terus sedikit mundur ke belakang ada Wish. Itu original film yang menurut gue marketingnya itu kurang digenjot. Atau guanya yang kurang ke-expose. I don't know. Despite all of that, menurut gue memang marketingnya gak seluar biasa
nge-marketingin franchise yang udah pasti penghasilannya. Sequel yang memang udah pasti penghasilannya. Marketingnya tuh gak sebesar itu guys. Jadi penontonnya juga gak semasif itu. Gitu loh. Mungkin emang mereka gak confidence kali ya dengan original films yang mereka rilis gitu ya. Atau emang merekanya udah gak believe dengan originality. Kalau hal itu terus terjadi, gimana mereka bisa menghasilkan franchise-franchise baru ya? Apakah mereka akan selalu renew? Apakah film yang belum tua-tua banget itu akan dijadikan live action? I think so. Terutama untuk Pixar gitu loh. Karena Pixar itu dulu lahir karena originality, ya kan? Kalian ingat aja. Dan mereka itu lahir dari storyteller yang berani menuturkan kisah-kisahnya. Contoh Cars, Toy Story, Inside Out, The Incredibles, Monster Inc. Itu semua adalah nama-nama besar yang dibuat oleh Pixar, originals. Gitu. Pixar itu lahir dari originality. Semua terobosan animasi itu dulu dari Pixar. Sekarang mereka ngikutin induknya, ngikutin Disney yang selalu renew dan gak bisa menghargai original film. Plus marketingnya lembek-lembek. Gue perhatiin Pixar mulai seperti ini tuh pada saat pandemi gitu ya, ngikutin induknya gitu ya. Seakan-akan mereka tuh gak berani jual ke bioskop saat itu. Dan memang betul karena saat itu limited access karena pandemi. Tapi Disney langsung mencoret theatrical release tanpa memperhatikan guidelines pandemi saat itu. Karena memang di US mungkin ketat kali ya, nggak kayak di Indo. Gua ngerti gitu ya. Intinya saat itu Disney juga lagi gencar rilis Disney Plus. Dan seakan-akan mereka believe streaming is the future 100% gitu ya. Jadi hasilnya apa? Film-film yang original, terobosan Pixar yang masih dibuat saat itu seperti Soul, Luca, ya gitu ya, Turning Red, itu seingat gue langsung rilis ke platform Disney Plus tanpa dipertimbangkan dulu gitu. Terutama Soul dan Luca. Kedua film itu menurut gue masih menjadi terobosan Pixar saat itu. Soul dengan audionya yang luar biasa, musiknya yang mantep gitu ya, dan penggambaran audio gitu ya, sintesia gitu ya, bisa melihat nada, bisa melihat musik. Jadi musik itu keluar menjadi visual gitu ya. Kemudian juga untuk masalah art style yang terobosan, yang baru gitu, yang fresh, yang segar itu ada di Luca. Dan itu sayang banget, itu adalah tumbal kejahatan Pixar. Dua film itu yang ngebuat Pixar, Disney semuanya I think kualitinya gak akan susah untuk nyampe ke quality itu lagi. Setelah dari sana mereka kayaknya jadi kurang menghargai karya mereka sendiri gitu ya. Marketingnya jadi minimalis gitu ya, padahal materi mereka menurut gue masih sangat menarik gitu ya. Terutama untuk Elemental, which is Elemental salah satu film Pixar yang comeback ke layar bioskop setelah pandemi gitu ya. Dia gak dapet treatment marketing yang ekspansif. Dia gak dapet marketing yang yang benar-benar jos gitu ya. Itu gak dapet gitu loh. Itu sayang banget, padahal materi konten dari Elemental itu tuh bagus banget gitu ya. Masih itu kayak seakan-akan Pixar comeback gitu loh, benar-benar comeback dengan all efforts-nya. Gue jadi agak skeptis dan pesimis dengan masa depan mereka sendiri gitu ya. Karena tinggal nunggu waktu aja original film mereka yang coming soon. Dari Pixar ada Hoppers dan dari Disney ada Hex. Gue nggak tahu mereka itu marketingnya kayak apa, tapi menurut yang gue lihat Hoppers itu tahun 2026 itu nggak lama lagi. Gue nggak tahu marketingnya kayak apa. Gue juga nggak tahu kalian udah pernah denger film ini atau enggak. Karena yang gue tahu kita pasti taunya Toy Story gitu ya. Toy Story mau dibuat lagi gitu. Apakah mereka akan berikan kekuatan marketing untuk Hoppers, untuk film Hex ke depannya? Gue gak tahu. Atau mereka memang sudah benar-benar kehilangan kepercayaan dalam original film. Karena mereka sudah menemukan
kunci dari kesuksesan, yaitu recreate, remake, redo, daur ulang, recycle. Reboot it, renew it, reshoot it, redo it and reuse it, retool it, abuse it, dispute it. If you wanna make some easy cash, just recycle and rehash. Repeat it, reinstate it, reheat it, recreate it. There's no need to feel frustrated, simply just regurgitate it for a guaranteed rating smash. Dig it up out of the trash, come on, just reboot it. Yang sudah familiar itu laris gitu loh. Gitu ya. Masa udah dapat miliaran dolar dari buat sequel, lu masih nggak mau invest di original films gitu loh. Jadi ini kayak ya, atau memang keuntungan itu memang untuk full mendanai Zionis. Sequel money is for the war. I don't know. What do you think? I don't know. Karena yang gue pikirkan itu adalah kreator yang ada di dalamnya gitu loh, manusia yang ada di dalamnya. Gue nggak peduli dengan eksekutifnya Disney, Bob Chapek, Bob Iger, gue udah nggak peduli mereka gitu. Gue peduli adalah kreator-kreator yang ada di dalam Disney gitu loh, yang ada di dalam benar-benar holdingnya Disney gitu ya. Mereka itu animator, kreator, storyteller kelas atas gitu ya, tapi memang di sapi perah, di pekerjakan untuk membuat remake gak jelas kan, sayang gitu loh ya. Dan mereka itu memang artisnya yang benar-benar luar biasa gitu loh. Jadi mereka seakan-akan tidak menghargai para kreatornya untuk berinovasi lagi. Itu yang kita takutkan. Kita nggak mau lagi kejadian kayak Blue Sky Animation ya, karena Disney ini sudah super power. Ada animation indie baru atau animation production yang lebih kecil, dia bisa caplok dan dia langsung matiin kayak tikus gitu ya, kayak Blue Sky, Ice Age ya kan. Kemudian yang Spy animation film itu yang dari Blue Sky itu kan disuntik mati sama Disney gitu. Kita nggak mau kejadian itu lagi gitu ya. Jadi video ini tuh sebenarnya keresahan terhadap original films dan juga nasib-nasib para kreator di dalamnya. Jadi untuk Disney, Pixar, dan teman-temannya semuanya, all I want to say is